Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asbahana bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi amarna bi ittihadil muslimina unwana wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi alladzi ja'ala qulubahum ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan berbahagia, tepatnya di hari Jumat yang penuh barakah siang hari ini, Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat wal afiat, dan yang paling utama ialah nikmat iman dan juga istiqamah. Dan juga khatib berpesan untuk diri khatib pribadi khususnya dan juga sekalian jamaah umumnya agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa inilah yang menjadi penentu bagi diri kita semuanya agar kita bisa mendapat ridha dari Allah dan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih sulit untuk mengulurkan tangan kita dalam rangka membantu saudara kita. Terlebih lagi, orang yang kita bantu ialah orang yang kita tidak kenal. Terlebih lagi, orang yang kita bantu ialah orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga kita. Terlebih lagi, orang yang kita bantu tidak ada hubung darah dengan kita semuanya. Ini hari ini terjadi di diri kita. Semakin menurunnya solidaritas kita selaku kaum muslimin, semakin menurunnya kesadaran kita selaku saudara seiman yang diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali saudara-saudara kita baik yang dekat rumah atau yang di luar sana. Terlebih lagi yang sekarang terjadi di negara Palestina, Al-Ardul Muqaddasah, negara yang tanahnya diberkahi karena banyak para nabi dan rasul yang meninggal di atas tanah tersebut. Sudah banyak dan sudah terlalu panjang cerita kita dengan mereka. Sudah terlalu luar biasa sejarah cinta kita kepada mereka. Lalu apakah di tahun 2023 ini cinta tersebut, persahabatan tersebut, erat hubungannya kita dengan mereka semakin pudar karena diganggu dan dipecah belah oleh orang-orang yang berusaha menghancurkan hubung baik kita dengan mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tahukah kita ketika ada di antara kita sedikit pun tidak ada peran, sedikit pun tidak tergerak hati untuk peduli kepada saudaranya, maka ancaman dari Nabi kita Nabi Muhammad ialah kita tidak pantas disebut sebagai saudara mereka, disebut sebagai orang muslim yang sejati.
Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yahtamma bi umuril muslimin falaisa minhum." Orang yang tidak sekali-kali sedikit pun tergerak hatinya untuk peduli kepada urusan orang-orang muslimin, maka tidak pantas dia disebut sebagai golongan mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata para ulama, kalau seandainya ada dalam diri kita ketidakperanan peduli kepada mereka, baik dengan bantuan moral ataupun juga dengan bantuan material, maka tahukah hadirin, membantu saudara kita yang seiman adalah tingkat iman yang justru paling rendah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 lebih cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil thariq. Tingkatan yang paling tinggi ialah ucapan tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan justru tingkatan iman yang terendah ialah memindahkan duri, memindahkan sesuatu yang tidak mengenakan dari jalan yang sering dilalui oleh saudara seiman kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya memindahkan duri membuat saudara kita nyaman, membantu saudara kita saja iman yang paling rendah, lalu di mana iman kita hari ini? Jika perkara iman yang terendah saja sudah tidak ada dalam diri kita. Dahulu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj berjumpa dengan seorang pemuda yang dicap masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas pemuda ini bercerita, "Ya Rasulullah, dulu saya lewat marra rajulun bi gusni syajaratin ala dhahri tariq." Dulu saya pernah lewat satu jalan, saya temukan ada dahan ranting yang ada di atas jalan. Wallahi, maka demi Allah, lauhanniyanna hada 'anil muslimin la yu'dhihim. Demi Allah ya Rasul, saya pindahkan ranting tersebut, saya pindahkan dahan tersebut dari jalan ini supaya dahan tersebut tidak menyakiti saudara saya yang seiman. Faqala, lalu laki-laki tersebut berkata, "Fa'udkhilal jannah." Maka karena amal tersebut aku dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, ketika kita membantu saudara kita yang seiman, kita akan disamakan oleh Nabi seperti satu bangunan yang kokoh, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda, "Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, ketika keduanya saling membantu, ketika keduanya saling peduli, maka dirinya disamakan seperti bangunan yang kokoh, saling menguatkan satu bangunan dengan bangunan yang lain. Wa syabbaka Rasulullah asabi'ahu, lalu Rasul mencontohkan dengan menggabungkan tangan kanannya dengan tangan kirinya. Seperti itulah kuatnya kita kalau kita peduli dan kalau kita saling bahu-membahu saudara kita yang sedang menderita. Dan juga hadirin yang kedua, kata para ulama kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan ketika kita peduli dengan mereka, ketika mereka sedang mengalami kesulitan, maka kita disamakan oleh Nabi seperti satu tubuh yang ketika ada satu anggota tubuh yang sakit, seluruh anggota tubuh yang lainnya pun akan merasakan sakit yang serupa. Dalam sebuah hadis Rasul pernah katakan, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa fi ta'atufihim wa fi tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sairul jasad." Kata Rasulullah, perumpamaan seorang yang beriman di dalam hubungan mereka saling mencintai, di dalam hubungan mereka saling melindungi, di dalam hubungan mereka saling mengasihi, seperti perumpamaan satu tubuh yang apabila ada satu anggota yang merasakan sakit, maka seluruh anggota pun akan merasakan sakit.
ketika telapak kaki kita menginjak duri, ketika telapak kaki kita menginjak paku, maka yang teriak adalah mulut, dan yang berbicara adalah lidah, dan yang akan menangis ialah air mata, dan akan mengobati ialah otak dan juga hatinya. Begitu juga hadirin, ketika saudara kita di Palestina yang sedang menangis, tangisan mereka tidak seperti tangisan kita. Nyamannya ibadah mereka, nyamannya ibadah kita tidak seperti nyamannya ibadah mereka. Begitu juga nyamannya belajar kita hari ini tidak seperti nyamannya belajar mereka di sana. Jangankan mereka ingin sholat, wudhu saja mereka sudah dibombardir. Jangankan mereka menuju ke masjid, mereka pertaruhkan nyawa mereka untuk ke masjid. Mereka pertaruhkan darah mereka untuk ke masjid. Mereka pertaruhkan jiwa mereka. Bahkan ada satu rekaman video, seorang yang kakinya sudah putus, kakinya sudah hilang, tangannya sudah hilang, tapi mereka segera menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kaki kita masih ada, hari ini tangan kita masih ada, hari ini seluruh anggota tubuh kita masih sempurna, tapi masih beratkah kita menuju masjid? Masih sulit tubuh kita digerakkan ke masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perlu Indonesia dibom terlebih dahulu agar kita peduli ke masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu perlu contoh apa lagi supaya kita bisa peduli kepada saudara kita yang seiman? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga hadirin, jangan takut, jangan gusar, dan jangan khawatir. Janji Rasulullah adalah ketika kita setiap harinya ada nilai bantuan kepada mereka, ada kepedulian kepada mereka, ada doa yang kita panjatkan kepada mereka dalam lirih doa kita, dalam lirih sholat kita, maka insya Allah yang akan langsung mengcover segala keperluan hidup kita. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim pasti menjadi saudara muslim yang lainnya. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Orang yang hari itu sedang membantu hajat saudaranya, maka pasti Allah akan mengcover, akan menolong hajat dirinya. Wa man farraja kurbatan fid dunya farrajallahu kurbatan min qurabi akhirah yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang hari ini membantu satu saja kesulitan saudaranya di dunia, Allah akan membantu ribuan kesulitan dia nanti di akhirat kelak, saat tidak ada yang bisa membantu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang bisa membantu hamba tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه أشرا اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن أمين أمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل رجالنا كرجال الصحابة اللهم اجعل نساءنا كنساء الصحابة اللهم اجعل قريتنا كقريات الصحابة اللهم اجعل بلدتنا كبلدات الصحابة اللهم اجعل إيماننا كإيمان الصحابة اللهم اجعل إسلامنا كإسلام الصحابة اللهم اجعل إحساننا كإحسان الصحابة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على النعم يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم أقيموا الصلاة